Oke, jumpa lagi paman-paman, om-om, mbah-mbah, Centerlet Mania atau yang tergabung di dalam Facebook Centerlet Indonesia SLI. Seperti itu. Ada WA, ya kita tanggapi dulu ya. Yang saya rasa traffic, yang request yang lain, seperti itu ya, untuk disposable kok di disassemble HS10. Sabar, masih saya bikinkan pengunci untuk membuka itu, soalnya dia kalau pakai tang-tang biasa bisa baret semua, nah nanti jadi rusak semua. Oke, yang sudah saya siapkan aja alatnya, yang lain bersabar dulu. Tentang pil lagi, round pil ya, round pil ini yang bolong untuk C8, penyuka C8. Saya rasa memang center yang paling yahut dengan harga tempo hari sampai 35-36 ribu, tapi dia sudah full aluminium. Cuman yang kurang bagus cuman reflektornya masih plastik, sama switch belakangnya itu diganti Om Ten punya konvoy, sudah bagus. Reflektor yang depan ganti konvoy juga sudah mumpuni. Nah, sekarang terletak permasalahannya di sini, di pilnya, round pilnya ini ya. Ini kan anunya, awal-awalnya, waduh, di mana dia gerangan? Oh, ini aja dah. Sudah cukup enggak ya? Oh, cukup. Awal-awalnya begini, dah gitu aja. Terus kabelnya lewat pinggir-pinggir yang bolong-bolong itu, kalau dilihat dari sana, nah seperti itu. Kita ulang-ulang lagi ya. Ini sebetulnya sudah ada nih konten ini di video yang lalu-lalu. Nah, LED itu atau emitter itu, nah ini core-nya, panasnya dari sini tengah ini, dari tengah sini merambat ke sini. Nah, merambat ke sini, ke pinggir ya. Berhubung kalau ke sini kan tidak bisa, tidak ada apa-apanya kalau dipasang di sini. Nah, begitu. Maka yang terjadi adalah panas yang tidak bisa mengalir di sekitar emitter atau LED-nya ini. Terus kita pasang gasket plug. Udahlah, asal aja ya. Nah, ini tidak ada bautnya, soalnya mau dibautkan di mana? Tidak ada. Malah satu-satunya jalan adalah cuman ditekan oleh reflektornya sendiri. Begitu, terus dikencengin. Kencengin buat pakai penutupnya. Nah, kalau dari dipandang di luar kan begini. Jadi yang nempelkan MCPCB-nya ini itu cuman ditekan aja, tek gitu. Sudah koneksinya untuk heatsinknya atau peredam panasnya ini sudah sedikit sekali, terus cuman mengandalkan ditekan. Kita tidak menyalahkan pabrikannya ya, karena pabrikannya LED-nya itu wattnya kecil. Ya mungkin relatif awet kalau pakai yang pabrikannya. Nah, teman-teman ini kan pengen dayanya gede, terangnya gede juga, lumennya besar, throw-nya jauh dan lain sebagainya. Maka
hal-hal yang standar itu juga perlu diperhatikan. Seperti itu. Terus kok hilang semua ya? Bentar, bahan-bahannya. Ini dia. Apalagi yang menggunakan MCPCB aluminium yang aslinya seperti ini. Wah, tambah parah ini. Ini sudah nggak connect untuk bukan DTP ya, dia bukan direct thermal path, pakai aluminium lagi. Koneksinya dengan heatsinknya atau peredam panasnya sedikit sekali. Wah, tambah kacau. Menurut tokonya dibelikan ini lempeng tembaga, pasang plek. Oke ya, kelihatannya sih masuk akal kelihatannya, tapi ya tetap aja tidak masuk akal. Pasang plek. Oke, ini digosokin dulu biar rapi, biar fit di sini. Terus ini kita pasang gini. Oke, yang kelihatan jelas tetap tidak ada baut, ya kan? Satu, dua, yang nempel di ini ya, heatsinknya atau peredam panasnya ini yang nanti ke body, ke head dan lain sebagainya, ya tetap ini. Ini kan ganti, yang nempel kan ini. Iya tuh. Permulaan ini. Ya. Jadi yang nempel cuman pinggir-pinggir. Oke ya. Tapi ininya kocak. Oh. Oke. Sekarang ini kita ganti ini. Yang nempel ini plus ya yang pinggir itu toh. Ini pinggir ini tidak ada semili mungkin. Nah, itu yang ininya. Ini. Nah, seperti itu. Jadi panasnya ya tidak kemana-mana, ya tetap berputar-putar di situ aja. Akhirnya gasketnya luluh. Tentu saja tekanan dari reflektornya, kalau gasketnya luluh, tekanan dari reflektornya kan hilang, jadinya ini ngambang seperti tidak connect, maka emiternya rusak seperti itu. Terus solusinya bagaimana? Ya, dulu kan pernah juga seperti ini. Jadi yang dalam itu connect yang bawah sini. Nah, yang ini. Nah, sini. Yang bawah ini connect yang bawah. Ini sebetulnya semakin panjang semakin bagus ya. Jadi semakin ini untuk LED daya kecil cuman 10 watt dan kita nggak drive penuh 10 watt, jadi ini tipis saja sudah terlalu cukup. Jadi mungkin kalau teman-teman punya tebel bisa yang 6 atau 7 mili. Nah, nanti kalau tidak mau posisinya ini rubah, yang atas ini dikit aja enggak apa-apa. Jadi yang ke bawah, yang ke sini ini kan drivernya kan masih panjang ya tempatnya. Jadi secukupnya driver aja nanti ke bawah sini. Jadi koneknya ke badannya yang dalam. Jadi posisinya emitter atau LED itu tidak naik atau terlalu turun nanti. Jadi tetap ya, tetap seperti cuman ini aja kan seperti itu. Ada ganjelnya sedikit dan itu masih bisa. Nah, kalau sudah begini, nanti kita misalkan mau pasang baut, itu tetap bisa. Jadi tidak mengandalkan ditekan oleh reflektornya, tapi kita baut.
kasih M2 kali 0,4 atau M3 kali berapa ya? M3 M3 itu kali, lupa. Nanti kalau yang teman-teman ini diingatkan, kali 0,3 atau berapa. 0,5 ya kalau nggak salah untuk dratnya. Ya seperti itu, kita baut, maka kita sudah tidak mengandalkan tekanan dari ini reflektor lagi. Jadi sudah tidak mengandalkan tekanan dari sini untuk nempelkan di sininya. Maka kita sudah bisa mencoba nyalakan tanpa reflektor. Kalau pakai reflektor yang ditekan tadi tidak ada bautnya, kita tidak berani nyoba nyalakan terus tanpa ada reflektornya, soalnya yang nekan ini cuman reflektornya supaya dia tight atau melekat sama heatsinknya yang sini, itu cuman reflektor. Nah, semakin tebal semakin bagus. Jadi yang connect, jadi begini sebentar ya, supaya sip center om mbah, ini kita gambar 2D, 2 dimensi. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Terus di sini mengecil. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita seolah-olah kita potong separuh. Jadi gambaran 2 dimensinya begitu. Jadi ini tadi kan aslinya emiternya kan nyangkut di sini. Nah, ini dibikinkan pil yang nempel ke sini. Nah, jadi dia resapannya, misalkan ini emiternya di sini, ini core-nya di sini. Dia panasnya ndak hanya ke sana aja, tapi bisa ke luas dia. Jadi bisa mengalir ke seluruh ini dan nanti ke body. Seperti itu. Oke ya. Itu untuk ininya kira-kira sudah jelas. Terus usahakanlah kalau ada digosok kertas gosok yang halus nomor 1000 supaya mengkilat. Terus ininya juga supaya mengkilat. Pastikan kalau sudah bikin mana tadi, mesti hilang semua ya. Oh ini. Pastikan kalau sudah membuat ini pilnya itu dia enggak. Nah ini jumbat-jumbat. Kebanyakan tuh seperti itu. Pastikan enggak gitu ya. Kadang-kadang nah. Ataupun sama emiternya. Dia nampak kan? Jadi enggak nempel. Jadi bisa dikatakan emiternya ini karena dia dipotong dengan menggunakan ini ya, MCP-CP-nya itu dengan mesin apa, kalau di sini mesin press itu ya. Jadi setengahnya gini. Nah, bukan flat begini, tapi setengahnya ada. Tuh. Maaf batuk-batuk. Nah seperti itu. Gosok dulu. Hati-hati megang ininya. Gosok. Nah, metode yang paling bagus itu untuk gosok itu tidak maju mundur, tidak kiri kanan, tapi dengan angka 8 gini. Itu yang pernah saya coba dan paling bagus. Tidak perlu nekan terlalu. Yang penting kalau kita lihat semuanya nanti kena. Mulai dari tengah
sampai ke pinggir sendiri sini kena. Nah, setelah itu om-om, mbah-mbah dan paman-paman akan coba di sini. Nempel enggak? Kalau udah nempel penuh, berarti sudah betul. Nah, penggunaan pasta, jadi tidak disarankan yang over ya. Justru malah nanti dia apa namanya, tidak connect. Jadi sebetulnya ini kita ulas sekalian aja. Pasta itu fungsinya seperti ini. Ini dua permukaan logam ya teman-teman. Nah, meskipun ini kita gosok sampai halus, itu kalau kita mikroskop tetap seperti begini. Nah, kita kalikan misalkan pembesaran 200 saja ya, ini begini. Dan ini begini, yang MC PCB-nya. Meskipun kita gosok kelihatan mengkilap, itu tetap ada seperti enggak rata ya permukaannya. Nah, di mana silikon grease ini akan mengisi ini. Jadi yang permukaan yang enggak rata ini, meskipun ukurannya itu mikron ya, mengisi. Jadi seolah-olah begitu kita tempelkan, tek, gitu dia menyatu benar-benar terkonek semua, mana yang tidak tersambung tadi. Jadi betul-betul seolah-olah dia sudah kayak menempel betul-betul dengan bantuan ini. Tapi kalau ini silikon grease-nya itu justru dia melapisi di sini, di antara MCPCB dengan etchingnya ini, dia ngangkat kebanyakan silikon grease. Nah, ini juga nggak benar. Makanya penggunaannya cukup sedikit saja. Nah, silikon grease yang bagus itu bisa ini oleh tangan aja, ditandain, dilihat dengan tangan aja. Misalkan ini tempatnya doang. Kalau yang bagus ini kita ginikan. Nah, dia malah kemana-mana, nggak hilang, merata, semakin sulit nanti dibersihkan. Kalau teman-teman, om-om, mbah-mbah dan paman-paman punya teman toko komputer, dia yang merakit komputer itu, Anda minta aja sisanya, dia masang coolingnya prosesor itu mesti sisa-sisa, dan itu barangnya pasti istimewa. Itu biasanya Cooler Master, terus Arctic Silver dan lain sebagainya, golongan-golongan itu bagus sekali untuk ini. Soalnya dayanya prosesor itu ratusan watt, sedangkan ini cuma puluhan. Nah, core-nya dia lebih kecil, dia bisa buang panas seperti itu, tentu saja berarti bahannya yang bagus. Kalau om beli silikon thermal paste-nya punya komputer itu mahal, 285 kalau tidak salah, yang botol kecil punya yang Arctic Silver seperti itu. Tapi ya ini aja sudah cukup, asalkan kita perhatikan tadi ya cara-caranya seperti itu. Dan ini caranya begini, taruh sini. Nah, ini kita gini kan. Nah, ini ciri-cirinya yang bagus itu seperti itu. Jadi bisa merata tipis sekali. Kalau yang murahan pasti tidak bisa. Nah, jadi semi transparan ya, kelihatan tembaganya setengah gitu ya. Enggak putih kayak orang bedaan gitu, enggak. Nah, tipis sekali, terus kita tempelkan. Seperti itu, terus dibaut, maka dia sudah nempel seperti itu. Paman-paman, om-om dan mbah-mbah, saya sekedar konten ini mengulang supaya semoga tidak bosan, karena ya bagaimanapun juga teman yang lain yang barusan masuk, barusan ngikut juga ingin bisa
mohon maaf ya, kita beri kesempatan gitu aja, kita berbagi terus sama yang lain. Mungkin di dalam konten-konten yang tempo hari itu masih belum belum masuk lah, intinya seperti itu. Mungkin juga saya minta maaf, mungkin penyampaian saya yang kurang pas gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk paman-paman, om-om, dan bamba yang sudah menonton. Semoga terhibur. Ya, yang masih bekerja, yang lembur, yang masih di jalan, hati-hati di untuk melakukan pekerjaan ataupun di perjalanan. Yang sudah di rumah, ya ini mungkin waktunya istirahat. Sejahtera bersama keluarga di rumah. Semoga semua dibukakan pintu-pintu rezeki, dimudahkan rezekinya, selalu mendapat yang tentu saja yang barokah. Akhir kata, salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.